Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan materi audit internal sesi 2 dengan topik konsep dasar internal audit. Definisi audit internal dari IIA yang diambil di sini adalah auditor internal adalah aktivitas independen dan objektif yang disusun untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi perusahaan. Internal audit sendiri mendukung organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan dengan cara pendekatan yang sangat terstruktur dan disiplin. Audit internal juga dikenal sebagai kontrol organisasi dalam suatu perusahaan yang berfungsi mengukur dan mengevaluasi efektivitas dari sistem kontrol yang lain. Jadi ketika sebuah perusahaan menetapkan rencana dan mulai menerapkan dalam sebuah sistem operasi, maka perusahaan tersebut harus memonitor prosesnya agar tujuan-tujuan yang ingin dicapai akan terlaksana dengan baik dan diperlukan untuk itu adalah alat evaluasi atau alat kontrol. Satuan kerja audit internal itu sendiri memiliki 3 peran penting di dalam organisasi, yaitu mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengendalian. Yang kedua, dalam mengelola resiko yang terjadi di perusahaan dan menjaga agar resiko tersebut tidak mengganggu tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan. Yang ketiga adalah tata kelola yang baik bagi perusahaan. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai perkembangan internal audit. Peran internal audit sebetulnya sudah lama ada sejak kerajaan Romawi kuno 3.500 tahun yang lalu. Namun, memang perkembangannya tidak sepesat auditor eksternal, sehingga kalau teman-teman di sini atau anak-anak mahasiswa di sini semua membaca, sebetulnya memang ilmu audit internal itu tidak terlalu berkembang dengan baik. Namun, 10 tahun belakangan ini, audit internal dianggap sebagai salah satu fungsi yang sangat penting dan menjadi kontrol perusahaan yang dianggap memang sangat diperlukan. Sehingga ketika perusahaan menyusun divisi audit internal, maka divisi audit internal ini diharapkan dapat berkembang sebagai konsultan maupun sebagai evaluator dan sebagai penjaga atau kontrol dari kegiatan atau transaksi di perusahaan itu sendiri. Perubahan dramatis dalam dunia internal audit juga terjadi di Amerika Serikat tahun 1987 dengan The Treadway Commission Report, di mana komisi pengawas yang dikelola oleh organisasi akuntansi yaitu ICPA, AAA, IMA, FEI, dan KOSO pada saat itu berbicara mengenai komisi pengawas yang sangat tinggi dipegang oleh audit internal. Sedangkan kalau kita mau berbicara perkembangan organisasi profesi audit internal di Indonesia, itu mengalami paradigma yang sama dengan negara-negara lain. Jadi cukup banyak auditor internal yang mulai mengambil sertifikasi Certified Internal Audit, tetapi juga mengikuti sertifikasi audit internal yang level nasional, ya, ada juga di Indonesia, ya. Kemudian organisasi profesi audit internal di Indonesia memberikan gelar QIA, Qualified Internal Audit, yang diberikan oleh sertifikasi level nasional, dan Dewan Sertifikasi terdiri dari biasanya organisasi-organisasi profesi audit internal terkemuka di Indonesia. Misalnya dari BPKP, dari BUMN, BUMD, ataupun dari pengurus ataupun anggota dari Institute of Internal Auditor IIA Indonesia Chapter. Sehingga auditor internal di Indonesia perkembangannya dalam mengembangkan kompetensinya dirasakan cukup pesat dengan adanya sertifikasi-sertifikasi yang masuk di Indonesia.
Nah, ini adalah organisasi audit internal dan sertifikat yang dikeluarkan. Bisa kita lihat di sini ada beberapa organisasi dan ada beberapa sertifikasi juga yang bisa diambil tergantung dari auditor itu sendiri menginginkan sertifikasi yang mana. Yang ketiga, sekarang kita akan membicarakan mengenai perbedaan antara auditor eksternal dan auditor internal. Jika berbicara mengenai auditor eksternal, perbedaan yang paling menyolok adalah fokus dari audit eksternal. Karena audit eksternal itu lebih memperhatikan dan lebih mengaudit berfokus pada laporan keuangan. Sedangkan audit internal memiliki ruang lingkup yang lebih komprehensif, banyak memperhatikan apakah ada kecurangan, apakah ada fraud ya, kecurangan ataupun pemborosan atau ketidakefisiensi di dalam operasional perusahaan. Jadi kalau kita berbicara perbedaan antara auditor eksternal dan auditor internal itu lebih memperhatikan bagaimana operasional yang terjadi di perusahaan, termasuk di dalamnya adalah keuangan. Sedangkan kalau auditor eksternal, dia hanya berfokus pada laporan keuangannya saja. Nah, di sini kalau kita lihat ada beberapa perbedaan ya yang bisa kita baca. Eh, Kemudian kita akan masuk kepada tipe audit. Tipe audit di sini ada yang pertama audit keuangan, ada audit non keuangan dan audit tujuan khusus. Kalau berbicara audit keuangan, audit yang dilakukan terhadap transaksi, catatan akuntansi, dan laporan keuangan baik di tingkat bagian atau bagian departemen atau tingkat laporan keuangan perusahaan. Jadi kalau kita lihat di sini, memang aspek pengendalian itu auditor internal harus bisa memastikan bahwa transaksi tersebut telah diotorisasi dan disajikan dalam catatan akuntansi serta diungkapkan dalam laporan keuangan secara tepat ya. Jadi kalau kita eh, apa namanya berbicara mengenai audit internal, lingkupnya memang lebih ini ya, lebih komprehensif. Nah, sedangkan kalau kita berbicara audit non keuangan, kita akan berbicara tentang audit kepatuhan, kemudian ada audit kinerja, kemudian bagaimana meninjau struktur pengendalian internal. Nah, ini salah satu yang penting juga ya. Kalau kita berbicara tentang struktur pengendalian internal, kita akan menilai efektivitas dan efisiensi aktivitas unit kerja. Kemudian bagaimana evaluasi struktur pengendalian internal itu? Apakah dilakukan secara kontinu atau tidak? Karena dapat berpengaruh terhadap keandalan proses dalam pembuatan laporan keuangan, kesesuaian dalam aktivitas operasional, dan pengamanan aset-aset perusahaan. Kemudian audit non keuangan termasuk di dalamnya juga audit pengadaan, di mana ketika kita berbicara adanya divisi pengadaan barang atau jasa di lingkungan sebuah perusahaan atau entitas, maka pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal meliputi seluruh proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan rancangan anggaran dan biaya sampai dengan penyerahan barang dan jasa yang diterima. Kemudian juga ada audit sistem informasi jika memang diperlukan. Nah, audit yang ketiga adalah audit tujuan khusus. Biasanya audit tujuan khusus ini adalah follow up dari audit yang sudah dilakukan dan jika memang pada saat dilakukan audit terdapat permintaan dari auditi ya ataupun terdapat temuan yang harus di follow up, maka akan turun audit tujuan khusus. Salah satunya adalah audit investigasi. Audit investigasi ini dilaksanakan jika terdapat indikasi adanya penggelapan atau penyimpangan dan atau penyalahgunaan wewenang dalam suatu unit kerja. Jadi sebelum audit investigasi ini tentunya auditor internal sudah melakukan audit reguler lebih dahulu. Jadi audit reguler ini yang akan membawa tim internal audit apakah memang diperlukan adanya audit tujuan khusus atau tidak.
Kemudian adanya audit identifikasi, dilaksanakannya identifikasi unit-unit kerja yang berada di bawah organisasi dengan memakai nama organisasi namun belum jelas posisinya dalam organisasi. Ini juga kadang-kadang diperlukan jika terdapat divisi-divisi baru yang muncul di perusahaan. Berikutnya kita akan berbicara mengenai Sarbanes-Oxley. Sarbanes-Oxley di sini adalah hukum federal Amerika yang merupakan yang ditetapkan kalau nggak salah 30 Juli 2002 sebagai tanggapan terhadap sejumlah skandal akuntansi perusahaan besar di Amerika. Dan Sarbanes-Oxley di sini menawarkan sebuah standar audit baru yang bisa digunakan untuk mendeteksi kemungkinan-kemungkinan kecurangan atas laporan keuangan. Ketika dalam perjalanannya, sebelum tahun 1941, audit internal masih sangat diperlukan di Amerika Serikat karena tidak ada organisasi profesional dan tidak ada standar yang menaungi. Namun, tahun 1941 merupakan titik pencapaian identitas diri dalam pengembangan audit internal. Peristiwa penting yang utama adalah di mana adanya penerbitan SOX, ya. Dan perubahan dramatis lainnya ketika tahun 1987 dengan Tradeway Commission Report adanya organisasi-organisasi yang muncul dan membentuk Committee of Sponsoring Organization atau biasa kita kenal dengan kata COSO. Nah, demikian materi untuk audit internal sesi 2. Ini adalah referensi-referensi di mana materi-materi ini diambil dan silahkan untuk dipelajari lebih lanjut. Terima kasih.